salam sehat selalu dan tubuh kuat untuk tetap aktif setiap hari dimanapun Sobat Ensure berada. Senang sekali saya dari Senetria dapat kembali menyapa kalian semua di acara spesial program Tanya Jawab Ensure kali ini. Nah, dalam kesempatan ini saya tentunya tidak akan sendirian karena saya sudah ditemani bersama salah satu dokter ganteng, Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Halo dok, Halo, apa Mas. kabar? Baik ya dok ya? Ya baik Mas, luar biasa. Luar biasa sekali Halo. dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dokter pastinya. Dan hari ini kita akan membahas berkenaan dengan salah satu istilah yang mungkin Sobat Ensure sebagian baru dengar atau ada yang mungkin belum cukup familiar ya. Karena ini juga merupakan hari di mana diperingatinya yaitu sarkopenia. Nah, ini istilah yang sebenarnya bukan istilah baru tapi mungkin masih awam di telinga kita. Dan hari sarkopenia ini diperingati setiap tanggal 4 Juli di seluruh dunia. Kita akan membahas tentang sarkopenia. Nah, apa sih sebenarnya sarkopenia itu? Secara singkat mungkin saya bisa memberikan gambaran bahwa ini adalah satu kondisi yang berkaitan dengan kehilangan massa otot. Dan pada umumnya sarkopenia ini dialami oleh orang usia lanjut Sobat Ensure. Dan tentunya kondisi sarkopenia ini bisa mempengaruhi kualitas hidup, tetapi jangan khawatir karena sebetulnya hal ini bisa dicegah sejak dini. Oke, thank you Mas Darius. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Dr. Jeff. Saya sehari-hari berpraktik sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Polri. Kebetulan kita banyak menemui kasus-kasus dengan sarkopenia seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Darius. Nah, saat ini Indonesia diramalkan akan mengalami populasi yang menua, teman-teman. Ini yang menjadi penyebabnya kenapa makin banyak kasus sarkopenia yang akan kita temui dalam beberapa dekade ke depan. Jadi teman-teman mungkin sering mendengar ya sarkopenia ini terutama dari media sosial dan segala macam bentuk media televisi. Nah, ini sebenarnya adalah suatu kondisi di mana terjadi pengurangan massa otot yang signifikan yang akhirnya akan mengurangi fungsi dari otot itu sendiri, teman-teman. Nah, kita lihat berdasarkan penelitian, ternyata semakin banyak massa otot yang hilang atau berkurang, maka akan semakin besar risiko komplikasi atau risiko yang harus ditanggung oleh individu itu. Nah, memang penyebab utama dari sarkopenia ini sangat banyak ya, Mas ya. Ada yang menyebutkan karena masalah hormon. Ya, hormon yang berkurang karena memang usianya sudah menua ya. Kemudian ada masalah saraf, itu juga bisa menyebabkan sarkopenia. Kemudian ada juga yang namanya CLIP, CLIP ya Mas ya, itu singkatan yang mana ini merupakan suatu peradangan dosis rendah karena terjadi suatu inflamasi atau peradangan yang terus-menerus di badan kita. Yang biasanya penyebabnya karena kita ada penyakit diabetes atau kita makannya banyak yang berlemak, itu menyebabkan tubuh kita jadi radang-radang terus. Memang radangnya rendah gitu ya, nggak tinggi, tapi kalau terjadi secara kronis, lama-lama bisa menyebabkan sarkopenia ini, Mas. Gitu, sehingga ototnya akan makin lama terpengaruh, ototnya akan berkurang terus, dan akhirnya tadi fungsi dari otot ini juga akan berkurang. Nah, fungsinya ini yang penting adalah untuk kekebalan tubuh ternyata Mas Darius. Jadi dia penting banget buat kita supaya bisa terhindar dari penyakit atau infeksi. Jadi penting sekali sarkopenia ini kita cegah ya dengan nutrisi dan juga tadi dengan cara aktivitas fisik ya, Mas ya, itu juga harus optimal. Nah, kalau kita bicara tentang dampak nih dok, kepada penderita yang sudah mengalami sarkopenia gitu ya, itu terutama di hari tua nanti, apa saja sebenarnya dok dampaknya selain tadi dokter menyebut kita menjadi rentan terkena penyakit ya? Yes, memang kalau bicara sarkopenia ini dampaknya luas ya Mas ya. Jadi banyak yang kita tahu ya orang tua itu kok sering bolak-balik ke rumah sakit, kok dikit-dikit jatuh sakit, terus rawatnya lama gitu ya Mas ya. Setelah pulang rumah sakit pun kadang nggak bisa jalan pakai kursi roda gitu ya Mas ya. Nah ini salah satu penyebabnya sebenarnya sarkopenia ini Mas. Jadi dampaknya itu teman-teman. Jadi dia akan berkurang pemulihan dari ototnya, kemudian juga fungsi otot yang lain untuk menyediakan energi itu juga akan berkurang karena sarkopenia. Nah biasanya energi ini kan digunakan untuk metabolisme ya Mas ya, tubuhnya supaya bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga dia terlihat energik, terlihat
ada semangat gitu ya, atau orang itu bisa berjalan, beraktivitas ya, betul. tanpa harus kursi roda, tanpa harus dibantu, Mas Darius. Ini kalau bicara tentang resiko-resikonya, terutama untuk lansia ya dok, ada Yes. resiko sampai mengarah ke kematian juga nggak dok? Iya, benar sekali Mas. Jadi ada studi ya, ada penelitian. Jadi dia mengelompokkan dampaknya berdasarkan persentase gitu. Jadi kalau ada 10% dari sarkopenia itu kejadian gitu ya, udah 10% berkurang massa ototnya, maka orang tersebut akan berkurang sel-sel imun gitu, Mas. Sel-sel kekebalannya akan berkurang. Nah, kemudian kalau 20% berkurangnya ya, massa otot sudah sampai kadar 20%, maka akan mudah terjadi infeksi. Yang sering di rumah sakit biasanya kita hadapi itu infeksi saluran napas, kemudian diare ya, itu sering banget. Kemudian orang itu akan mudah sekali kulitnya menipis ya Mas ya, kalau sudah 20% sarkopenia nih kulit juga tipis. Jadi akibatnya gampang luka. Orang tua gampang luka. Kemudian juga kita lihat biasanya tuh orang-orang yang sudah sampai sekitar 20% itu dia juga susah sembuh ya. Lama, kalau sakit sembuhnya berlarut-larut, lama dan lemas bawaannya nggak kemana-mana, biasanya di rumah aja bawaannya. Nah selanjutnya kalau udah 30% itu biasanya sudah infeksi yang cukup berat ya Mas ya, kita sebut dengan pneumonia, jadi parunya biasanya udah kuman gitu ya, banyak infeksi di sana. Kemudian kalau 40% maka akan meningkat risiko untuk kematian. Jadi besar risiko dia untuk mengalami suatu hal yang berat hingga akhirnya kematian terjadi. Dok, sebenarnya gaya hidup seperti apa yang dianjurkan supaya kita bisa mencapai hari tua yang berkualitas, selain tentunya pola makan bergizi yang lengkap dan seimbang tadi, dok? Ya, yes, benar banget nih Mas Darius. Jadi gaya hidup ini penting banget ya, karena ini yang menjadi akar masalah juga dari terjadi sarkopenia. Jadi tadi selain kita harus istirahat cukup, nutrisi, kemudian juga olahraga ya Mas ya, kita juga harus bisa memastikan yang kita makan itu benar-benar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin gaya hidup itu yang susah ya Mas, karena kita biasanya makan yang enak gitu ya, makan yang kita sukai ya Mas. Yang kita pengen nih Mas, gitu. Tapi kita kurang menyadari itu benar-benar butuh nggak sih, gitu. Dan itu jadi gaya hidup ya Mas ya, akhirnya kebiasaan setiap hari makan ya yang enak-enak aja. Nah ini mungkin gaya hidup yang penting banget, yang kita harus mungkin biasakan dari sekarang ya, supaya kita bisa melihat makanan ini penting atau enggak. Nah makanan yang penting itu apa sih yang bisa mencegah sarkopenia tadi ya Mas ya, yang kita sudah bahas dari awal. Itu ada 4 makanan imun namanya, kemudian ada 2 makanan untuk otot. Yang akan kita bahas ini Mas. Nah kita mulai dari untuk makanan imun ya. 4 makanan imun ini yang pertama kita harus pastikan ada protein ya Mas ya. Ini yang penting banget. Banyak makanan kita itu proteinnya rendah banget. Kebanyakan lemak ya, kebanyakan gorengannya gitu ya. Nah kita pastikan nih proteinnya yang cukup. Biasanya kita berikan 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram per hari kalau mau dihitung. Kemudian proteinnya juga nggak cuma jumlah ya Mas ya, tapi juga jenis ya. Jadi harus teman-teman perhatikan, apalagi kalau yang muda-muda pasti udah tahu ya, protein itu ada yang soy, ada yang kasein, ada yang whey ya Mas ya. Ada 3 nih jenis protein yang utama. Nah jadi bagusnya yang mana? Bagusnya adalah protein yang semuanya. Dikombinasikan. Dikombinasi Mas baiknya. Jadi kita pilih makanan yang memang ada ketiga itu. Nah kemudian yang kedua makanan untuk imun itu yang penting juga adalah zinc ya. Ini penting sekali karena ternyata kalau kita lihat banyak masyarakat kita yang kekurangan zinc ya Mas ya. Nah zinc ini penting sekali untuk otot dan kita biasanya harus konsumsi, perlu untuk sel imun kita ternyata. Dia membentuk sel darah putih ya Mas ya. Sehingga kita bisa lebih kebal dari adanya infeksi atau penyebab lainnya. Nah selanjutnya yang ketiga untuk makanan imun itu adalah vitamin yang kita sebut sebagai vitamin A dan D ya Mas. Itu penting banget teman-teman harus lihat apakah makanannya ada kedua vitamin ini. Nah yang keempat itu adalah antioksidan. Jadi harus ada juga antioksidan untuk melindungi kekebalan kita. Karena kalau terlalu banyak yang pro-oksidan, kita akan lebih mudah mengalami radikalisasi ya Mas ya, atau radikal bebas, sehingga tubuh kita lama-lama akan mudah terjadi yang namanya cancer. Nah ini biasanya kita berikan dalam mikronutrien ya Mas ya. Pastikan yang mengandung vitamin C, vitamin E itu sangat bagus sekali, ya. Dan terutama biasanya dari buah-buahan atau dari sayuran itu sangat banyak antioksidannya. Jadi itu 4 makanan imun. Kemudian yang selanjutnya 2 makanan otot ya Mas ya. 2 makanan otot ini sebenarnya tadi beririsan dengan makanan imun. Yang pertama itu adalah protein tadi ya Mas ya. Udah pasti otot itu perlu protein juga seperti imun. Nah biasanya untuk protein kita berikan dalam bentuk
yang kombinasi juga. Kemudian yang kedua, makanan otot yang juga penting itu kita sebut sebagai makanan mikronutriennya, Mas. Ya. Nah, itu biasanya adalah vitamin juga, vitaminnya vitamin A dan D juga, yang tadi diperlukan untuk imun. Nah, biasanya untuk D ini banyak dari masyarakat Indonesia tuh ternyata kekurangan, Mas Darius. Kekurangan ya. Itu Padahal kita ada katanya sumber penelitiannya. terbesar dari matahari ya, tapi Yes. ternyata masih kurang. Masih kurang banget. Padahal kita banyak matahari ya, Mas ya. Terus banyak sumber yang lain itu telur ya. Kita banyak telur loh di Indonesia nih, telur masih mudah gitu ya didapat ya, Mas ya. Dan juga banyak mungkin yang kurang itu susu ya, Mas ya. Susu yang belum menjadi gaya hidup tadi juga penting untuk kita tekankan ya, Mas, karena susu ini juga menjadi salah satu penyokong vitamin D yang penting. Itu dia ya, Sobat Ensure, gaya hidup yang disampaikan oleh Dr. Jeff, yaitu dengan mengkonsumsi 4 makanan untuk imun dan juga 2 makanan untuk otot yang ternyata beririsan ya, Dok ya? Ada 2 yang beririsan. Jadi sebenarnya otot kita relate nih dengan bagaimana otot itu menjaga juga daya tahan tubuh dan kekebalan kita. Dan Sobat Ensure, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya saya ingin membahas, Dok, tentang prinsip nutrisi sehari-hari untuk lansia dan tentunya menu makanan yang direkomendasikan. Karena kan kalau udah usia lanjut juga ada banyak pantangan misalnya, ada banyak hal yang harus dihindari, harus dikurangi, boleh tapi tidak terlalu banyak gitu. Mungkin boleh dijelaskan, Dok, ini sebenarnya seperti apa prinsip menu makanan nutrisi sehari-hari untuk lansia? Iya. Makasih Mas Darius, ini juga penting ya Mas ya, karena banyak yang bingung gitu ya, mau lansia di rumah baiknya dikasih makan dalam bentuk apa gitu ya, terus nutrisinya apa yang benar-benar tadi dibutuhkan Mas Darius. Nah, kita juga akan bahas yang namanya hidroksi metil butirat nih Mas, atau HMB, yang belum banyak diketahui. Bahkan mungkin kita lihat tenaga-tenaga kesehatan juga di daerah itu mungkin banyak ya mengalami kesulitan nih Mas, untuk mendapatkan makanan yang mengandung HMB ini. Nah, jadi apa sih HMB itu? Teman-teman harus tahu ini adalah suatu metabolit ya, atau suatu zat gitu kita bisa bilang, yang merupakan produk dari leucin. Leucin ini asam amino ya Mas, yang sangat-sangat penting nih teman-teman mungkin udah sehari-hari dapatkan tapi nggak sadar gitu ya, atau bahkan ada juga yang kekurangan tapi juga nggak tahu kalau itu penting gitu Mas. Nah, jadi HMB ini perannya apa sih? Apa tujuannya gitu ya kita harus mengkonsumsi HMB? Ternyata ini peranannya ada fungsi yang sangat-sangat luar biasa ini Mas Darius ya. Karena dia ternyata bisa meningkatkan produksi atau sintesis dari otot. Jadi sel otot kita itu akan terbentuk yang baru, yang masih kuat ya Mas ya. Yang tadi udah rapuh, dia bisa bentuk lagi yang masih kenyal, yang masih kuat dan masih bisa menunjang daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, dia bisa mencegah adanya degradasi atau penghancuran dari sel imun kita, Mas. Dia juga bisa mencegah supaya massa otot kita itu tidak mudah hancur, tidak mudah mengecil kalau kita dirawat inap. Maka ini banyak sekali direkomendasikan pada pasien yang juga dirawat di rumah sakit, Mas Darius. Harusnya mereka juga mengkonsumsi susu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di rumah ada yang melihat kok dirawat atau mungkin di rumah gitu ya, kok nggak ada susunya. Nah itu bagusnya coba deh diusulin ya. Mungkin bisa di sounding, oh bagusnya juga ditambah susu gitu. Karena ternyata ada HMB ini yang susah ya Mas ya, didapatkan mungkin di produk makanan lain. Dan ternyata peran hidroksi metil butirat ini atau HMB ini sangat tinggi ya Dok ya. Tinggi dalam sekali. Menjaga massa otot kita dan juga meregenerasi. Nah selain tadi susu, ada makanan alternatif lain nggak Dok yang juga mengandung nutrisi protein yang juga bagus sebetulnya sebagai alternatif Dok? Mengkonsumsi makanan kita memang anjurkan yang alami itu biasanya sapi ya, daging sapi atau biasanya makan ikan itu juga sangat penting ya Mas. Nah ikannya nggak usah yang mahal-mahal ya, nggak perlu yang salmon atau yang makan ikan-ikan mewah gitu ya. Kita bisa konsumsi ikan-ikan yang memang banyak gitu Mas ya, sehari-hari kita temui. Contoh ikan lele ya, itu ternyata lele juga bisa ya Dok ya? Benar, banyak banget Mas Darius ternyata. Nutrisi proteinnya itu tinggi sekali dari penelitian. Luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Jeff tadi terkait nutrisi yang dibutuhkan oleh lansia secara khusus, dan juga sebenarnya untuk generasi muda juga tadi juga disampaikan oleh Dr. Jeff ya. Nah,
Kalau kita bicara selain nutrisi, asupan nutrisi ya, tentunya butuh juga diimbangi dengan olahraga seperti dokter sampaikan tadi ya. Yes. Ini jenis latihan fisik apa yang disarankan untuk bisa memperkuat massa otot, Dok? Baik, terima kasih Mas Darius. Ini juga buat teman-teman mungkin penting sekali ya, karena kita harus tahu exercise itu harus tepat juga ya Mas ya. Tekniknya harus tepat dan tujuannya juga harus tercapai. Iya. Nah, tekniknya gimana? Biasanya kita lakukan dengan prinsipnya itu ringan dulu, atau intensitasnya jangan terlalu berat ya Mas ya, dan konsisten. Iya. Jadi harus setiap hari. Apalagi kalau misalnya sudah berumur lanjut ya atau lansia, itu sebaiknya paling aman kita mulai dari yang ringan intensitasnya Mas. Mentok-mentoknya yang sedang. Tapi kalau misalnya teman-teman masih muda, mungkin masih boleh kita maksimalkan sampai intensitas berat ya. Iya. Dan juga biasanya kita lakukan itu dengan menggunakan berat badan kita sendiri ya. Itu yang paling aman biasanya. Kita sebut dengan tekniknya calisthenics ya Mas ya. Mungkin teman-teman juga banyak mengetahui ya calisthenics ini seperti apa. Iya. Itu simple sekali, kita biasanya menggunakan beban, bisa dari handuk, atau juga mungkin kalau ada barbel kita gunakan ya Mas, yang itu bisa meningkatkan massa otot kita. Dan ini juga bisa dipakai sebenarnya pada lansia, tapi dengan kehati-hatian pastinya, jangan sampai intensitas tadi melebihi intensitas yang sedang ya Mas. Jadi antara ringan atau sedang aja angkat beratnya, jangan sampai terlalu berat. Dan juga pada lansia kita hati-hati untuk risiko cedera ya atau trauma apabila bebannya terlalu berat. Jadi baiknya lansia itu kita berikan pendampingan atau ada trainer ya Mas ya, ada personal trainernya yang bisa mengatur intensitasnya. Seperti itu. Dan juga exercise itu yang kita perlu perhatikan ya impact-nya Mas ya. Faktor impact yang ketiga teman-teman. Artinya olahraga itu tidak boleh yang impact-nya high impact atau terlalu berat ya Mas ya. Impact-nya terlalu signifikan. Contohnya seperti olahraga main bola ya, atau kita olahraga tenis ya Mas ya, atau bela diri bahkan ya, itu sebaiknya pada usia-usia lansia yang massa ototnya turun, baiknya kita kurangi sekali. Kita hindari sekali. Dan kita upayakan yang impact-nya ringan ya Mas ya, seperti lari, jogging, itu sangat-sangat dianjurkan juga. Nah, gimana nih Sobat Ensure? Sudah makin paham kan dengan sarkopenia? Dan makanya kita sama-sama selalu jaga kekuatan tubuh dan massa otot dengan menerapkan gaya hidup sehat dengan konsumsi makanan bernutrisi dan tentunya rajin berolahraga serta minum Ensure Gold 2 kali sehari. Ensure Gold, nutrisi lengkap seimbang yang dilengkapi dengan HMB, juga triple protein, dan nutrisi penting lainnya untuk mendukung kekuatan dan daya tahan tubuh demi hidup makin berkualitas. Ensure Gold teruji klinis dan merupakan brand nutrisi dewasa nomor 1 di dunia. Ensure Gold rasanya lezat dan tersedia dalam 2 varian yaitu vanila dan coklat. Betul nggak Dok? Betul Mas Darius. Jadi memang kita harus minum susu itu 2 kali sehari ya, supaya kebutuhan nutrisi itu semuanya tercukupi. Iya, itu dia Sobat Ensure ya, sesuai pesan Dr. Jeff bahwa jangan lupa kita harus rutin minum Ensure Gold 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Nah, kalau begitu sudah selesai sesi program Tanya Jawab Ensure kali ini. Dr. Jeff, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga informasi-informasi penting yang sudah di-sharing bersama dengan Sobat Ensure di rumah. Oke, kalau begitu Sobat Ensure, saya Darius Sinatria, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dalam program Tanya Jawab Ensure berikutnya. Salam hidup makin berkualitas bersama dengan Ensure Gold.